Selamat pagi, jumpa lagi di pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim merupakan molekul yang sangat penting yang terlibat di dalam jalur metabolisme. Berikut adalah struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dikenal dengan istilah apoenzim. Selain struktur protein, enzim juga membutuhkan bantuan non-protein. Ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan kofaktor, yang merupakan gugus anorganik seperti tembaga, magnesium dalam bentuk ion, atau disebut dengan koenzim apabila gugusnya organik, misalnya vitamin. Gabungan dari koenzim atau kofaktor dengan apoenzim itulah yang disebut dengan holoenzim. Enzim juga merupakan biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Berikut adalah gambaran dari kerja enzim untuk mempercepat reaksi. Ada dua jenis reaksi, yang pertama yang di garis hitam, yang kedua di garis merah. Ini yang tanpa reaksi. Dapat kita lihat bahwa reaktan membutuhkan energi aktivasi yang sangat besar untuk memulai reaksinya. Sementara apabila diberikan enzim, reaktan atau substrat membutuhkan energi aktivasi yang lebih sedikit sehingga reaksi lebih cepat terjadi. Jadi dapat kita katakan bahwa enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, berikut adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein, sehingga sifat enzim sama seperti protein, yaitu tergantung kepada suhu, pH, dan lain-lain. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Satu enzim mereaksikan satu jenis substrat. Misalnya, amilase hanya akan mereaksikan amilum, merubahnya menjadi glukosa, atau maltase hanya mereaksikan maltosa, merubahnya menjadi glukosa, dan lain-lain. Kemudian enzim berfungsi sebagai katalis sehingga reaksi menjadi lebih cepat. Kemudian, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, karena fungsinya sebagai katalis sehingga reaksi yang dilakukan enzim itu sangat-sangat cepat. Jadi, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Berikutnya adalah enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Enzim dengan substrat akan membentuk kompleks enzim substrat. Enzim substrat ini juga dapat kembali terurai menjadi enzim tambah substrat. Demikian juga untuk enzim tambah produk. Dan enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Dari grafik dapat kita lihat bahwa semakin meningkatnya suhu, maka kerja enzim semakin cepat sampai pada titik optimalnya. Pada grafik ini, titik optimalnya adalah kira-kira 40 derajat atau titik optimumnya. Setelah itu, setelah melewati batas optimum, maka ikatan-ikatan yang ada pada enzim ini akan rusak atau putus. Misalnya ikatan hidrogen. Dan setelah dia mencapai suhu sangat tinggi, pada kondisi ini enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Kemudian pH. Setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Misalnya, pepsin yang ada pada lambung memiliki pH optimum pada keadaan asam, atau amilase pada kelenjar saliva memiliki pH optimum pada keadaan netral, atau arginase pada liver memiliki pH optimum pada kondisi basah. Jadi
enzim memiliki pH optimumnya masing-masing tergantung kepada jenis enzimnya. Faktor berikutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak konsentrasi enzim, maka reaksi semakin cepat terjadi. Kemudian, konsentrasi substrat. Dari grafik dapat kita lihat bahwa penambahan substrat akan mempercepat reaksi sampai pada titik tertentu. Yang dimaksud dengan titik tertentu adalah ketika semua sisi aktif enzim sudah berikatan dengan substrat. Maka setelah itu kecepatan reaksi konstan. Pada titik ini disebut dengan titik jenuh enzim. Jadi penambahan jumlah substrat tidak akan mempercepat reaksi. Dan berikutnya adalah inhibitor atau penghambat. Ada dua jenis inhibitor pada enzim. Satu yang disebut dengan inhibitor kompetitif, yaitu ketika bentuk inhibitornya sama persis seperti bentuk substrat, sehingga kedua ini berkompetisi merebut sisi aktif enzim. Inhibitor dan substrat bersaing, hanya salah satu yang dapat berikatan dengan sisi aktif. Ketika inhibitor sudah memasuki sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat lagi masuk dan enzim ini tidak berfungsi. Yang kedua, bentuk inhibitor yang non-kompetitif. Ini adalah bentuk inhibitor dan bentuk substrat tidak sama. Kedua ini tidak bersaing memperebutkan sisi aktif, melainkan inhibitor berikatan dengan sisi lain dari enzim. Setelah inhibitor berikatan dengan bagian lain dari enzim, maka dia akan mengubah bentuk sisi aktif, sehingga sisi aktif enzim tidak dapat lagi berikatan dengan substrat. Inhibitor ini contohnya racun, toksin, karbon monoksida, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dari enzim adalah cara kerja enzim. Ada dua cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori kunci dan gembok atau lock and key. Merupakan substrat selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif. Bisa dibayangkan bagaimana gembok dan kunci. Gembok itu sebagai enzimnya, kunci itu sebagai substratnya, maka bentuk gembok itu selalu sama dengan kuncinya, sama seperti enzim. Jadi bentuk sisi aktif itu adalah bagian dari enzim tempat berikatan substrat, sama persis seperti bentuk substrat, sehingga reaksi terjadi, substrat diubah menjadi produk. Teori yang kedua dari cara kerja enzim adalah teori kecepatan induksi atau induced feed. Substrat tidak selalu memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif. Jadi substrat menginduksi sisi aktif dari enzim untuk menyesuaikan bentuknya. Ini bentuk substrat, sementara ini bentuk sisi aktif. Pada awalnya tidak sama, tetapi substrat ini menginduksi sisi aktif enzim untuk berubah, menyesuaikan bentuk, sehingga dapat bereaksi dan dihasilkanlah produk. Oke, demikianlah pelajaran kita tentang enzim. Hari ini kita belajar tentang struktur enzim, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan bagaimana cara kerja enzim. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, salam sehat.